Selamat siang teman-teman, kita ketemu Selamat lagi siang. di podcastnya Salam. Kali ini edisi SMA gitu ya. Dan hari ini adalah sebenarnya recording yang kedua untuk sesi ini, karena yang recording pertama tuh gagal, soalnya hilang. Terus akhirnya kita take ulang. Kebetulan ini ada acara tema di Salam. Terus ya udah kita numpang gitu, numpang untuk podcastan di kali ini kita ada di Jurang Jeruk. Magelang, Serumbung, Magelang gitu ya. Jadi sekalian kita kemah, sekalian nge-record podcast gitu. Nah, kali ini saya ditemani, saya Girna, saya ditemani Sufi, co-host kita hari ini. Dan narasumber kita ada dua, silahkan perkenalkan diri. Monggo, bisa. Halo, aku Mahesa, Kelas? kelas 10 dari SMA Sanggar dan Alam. Ya, aku Bintang dari kelas 11 SMA Sanggaran Alam. Oke, teman-teman, kenapa Hesa ini kelas 10, Bintang kelas 11, tapi kita jadiin di satu sesi karena riset mereka semester ini mirip gitu, berdekatan, yaitu tentang Mobile Legends gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih yang bisa diriset dari sebuah game gitu kan? Mungkin lalu target-target risetnya mereka untuk satu semester ini apa aja gitu, mungkin bisa. Aku nanya ke Hesa dulu deh, Sa, kamu semester ini kenapa gitu Mobile Legends, terus spesifiknya di apa? Jadi ini alasan riset. Iya, maksudnya spesifiknya Mobile Legends itu kan macam-macam kan. Nah, ini kamu apa gitu? Jadi aku semester ini risetnya mendalami role mid lane. Jadi apa? Ada Role mid lane. role. Nah, Role itu apa gitu? Coba ada jelasin apa? dulu. Ada apa aja sih di Mobile Legends? Di Mobile Legends itu kan ada 5 role. Ada mid lane, ada jungler, ada XP lane, ada god lane, ada roamer. Nah, aku mendalami yang mid lane ini. Oke, jadi mendalami salah satu role di Mobile Legends. Kalau Bintang apa, Bing? Kalau fokusku di semester ini, itu kemarin ngejar rank sama win rate. Oke, Terus nge-push rank sama win rate ya. Ya, terus besok juga mau nyoba streaming. Oke, karena apa? Karena kamu kepengen nge-push rank sama win rate. Itu kemarin sih targetnya pengen trial ke suatu tim e-sport gitulah. Tapi belum tercapai itu kemarin, minimal rank dan win rate-nya. Terus ya udah, akhirnya aku memutuskan untuk fokus di streaming. Oh, berarti kalau dari Mahesa tuh lebih ke teknis in game-nya, Ya. kalau dari Bintang tuh lebih ke content creator, lebih ke ngejar-ngejar level gitu. Waktu kelas 10 kemarin juga mirip-mirip sih aku sama Mahesa itunya, fokusnya. Nah, ini kan mungkin buat kita ya, kayak aku juga kan awam nih Mobile Legends, di situ ada istilah push rank, ada win rate kayak gitu-gitu. Kalau Bintang sendiri goalnya untuk jadi e-sport gitu ya. Jadi mungkin sebagai gambaran, mungkin Bintang bisa cerita posisi Mobile Legends di e-sport itu kayak gimana gitu. Posisi Mobile Legends di e-sport. Jadi e-sport itu kan macam-macam ya, nggak cuman Mobile Legends gitu. Nah, itu kan popularitasnya, kemudian dia kenapa banyak diminati kayak gitu. Terus kenapa kamu memilih Mobile Legends kayak gitu. Ya, kalau di e-sport itu kan ada kategori-kategorinya ya. Ada MOBA, ada Battleground, ada card battle, ada RPG dan lain-lain. Nah, itu kalau di Indonesia e-sportnya itu Mobile Legends yang sekarang. Kalau dulu ada Dota. PB. Dota itu di PC. Oke. Kalau sekarang ya yang di smartphone itu ya Mobile Legends itu. Jadi memang untuk e-sport di Indonesia baru Mobile Legends ya. Ya, soalnya mungkin karena di Indonesia tuh lebih banyak orang yang megang HP ya. Nah, Aksesnya gampang juga kan. aksesnya lebih gampang. Gratis. Nggak mampu beli PC. Nggak mampu beli PC. Sebenarnya mungkin mampu, cuman alat yang dibutuhkan juga jadi lebih banyak kan gitu kan. Kalau Mobile Legends gitu kan cuman cukup punya HP doang gitu kan. Oke. Suf, mau lanjut? Mungkin tadi kan udah dibahas yang dilakukan nih. Nah, sekarang dari Mahesa dulu deh. Mungkin capaian-capaian yang udah
apa namanya target-target yang sudah dicapai Semester yang udah ini. itu tuh apa aja? Ini kan kita Di udah mau akhir sekarang semester ini. nih. Targetku kemarin tuh aku rencana pengen bikin video, ya kan, record gameplay. Udah tak record tapi belum tak edit sampai sekarang. Terus rencananya videonya itu pengen dibuat buat presentasi. Oh, akhir semester ya berarti. Iya. Oh, iya. Gameplaynya sama siapa itu? Sama satu tim. Satu timmu ya? Iya. Siapa aja? Timnya siapa aja? Sufi, Bintang, Aku. Bintang masuk, Ya. masuk, Bintang. Tapi Ya. Bintang masuk tapi waktu itu nggak sama Bintang mainnya. Oh. Jadi aku Sufi, aku Sufi, Elang, Ranu, Bilal. Berapa kali rekornya? Satu kali. Terus selain itu, selain Selain record gameplay, itu, semester ini ngapain aja? itu nulis sejarah. Aku jadi tahu sejarah ML di aku jadi tahu sejarah e-sport di Indonesia sama sejarahnya ML. Nah, cerita. Cerita dong. Bisa Yang mana dulu? Sejarah. Terserah. Sport. mungkin dari ini deh, dari gamenya dulu deh. Dari game Oh, iya, dulu iya. kok bisa ada Mobile Legends tuh. Jadi Mobile Legends itu dibikin tahun 2017 kalau nggak 16. Ya kan? Itu game buatan Cina. Hmm. Aku lupa nama kotanya. Terus tuh developernya Muntun. Dah, Nah, dari e-sportsnya, Sejarahnya. Sejarah e-sport. Sejarah e-sport di Mobile Legends Indonesia. juga trending gitu. sejarah e-sport di Indonesia tuh dulu ada turnamen. Aku lupa namanya tapi aku ingat namanya Jakarta Mirror. Itu yang pertama kali ya? Ya, Turnamen e-sport pertama di Indonesia. Tahun berapa itu? tahun berapa ya? Terot. Tahun Sufi tahu? Mungkin dari bintang. Ya, mungkin aku nambah ya. Iya, nambah ya. Itu tuh jadi yang kalau e-sport di Indonesia secara keseluruhan itu udah ada apa kayak penanggung jawabnya tuh loh. Oh iya. Ya, itu namanya IESPA. Indonesian E-sport Association. Yang ada yang Jakarta Mirror tadi itu. Ya. Nah, itu terus kemarin juga waktu PON 2000 berapa ya? 2021 kayaknya. Pokoknya yang terakhir. Oh iya 2021. Nah, Iya. PON sama Asian Games itu e-sport itu udah masuk sebagai cabang olahraga. Oh gitu, udah masuk PON. Ya, yang kemarin di Filipina itu apa? Filipina. Itu Asian Games ya? Oh iya, itu Asian Games. Itu juga udah masuk. Udah. Artinya kalau jadi atlet e-sport juga bisa berharap make some living ya dari situ. Ya. Oke. Kalau di Indonesia sendiri kayak gimana sih peta atlet e-sport? Udah seberapa Nah, banyak tim yang misalnya udah masuk ke ASEAN kayak gitu-gitu? Ngerti nggak? Enggak. kalau Nggak, belum tahu ya. Nggak ngerti maksudnya. Maksudnya gini, kan kalau kita ngomong Asian Games kan berarti ada tim yang dikirim gitu kan, mewakili Indonesia kayak gitu. oh iya. Nah kalau di Indonesia sendiri sebenarnya udah punya tim andalan belum sih untuk e-sport? Kalau Asian Games ya, itu setahu aku diseleksi, Bu. Nah, Jadi setiap beberapa player gitu nanti diseleksi, setiap role-nya diisi. Oh, Yang milih nanti dari manajemennya ya. Tim Asian Games oh itu. iya, iya ngerti. Kebayang. Ya. Artinya ini hal baru ya teman-teman buat kita. Mungkin banyak dari kita yang udah tahu, tapi kalau aku sendiri nih ini pengetahuan baru gitu. Oh e-sport. Aku kemarin banyak ngelihat soal itu justru di presentasinya Bintang waktu kelas 10 malahan ya. Waktu itu presentasinya collab sama Sufi Aku kebetulan. Ya. ya. seperti. Oke, kita lanjut lagi nih teman-teman. Silakan. Tadi kan capaian dari Mahisa. Aku belum. Oh iya. dengar Ya, dari capaiannya Bintang. Iya. Kalau semester ini tuh aku nargetin rank itu tadi di atas 600, minimal 600 lah. Terus win rate itu minimal 60% ke atas. Iya. Terus baru itu sih kalau di rank sama win rate ya. Nah, terus semester ini aku belum tercapai, tapi mendekati. Kemarin Sudah mendekati. Oke. season kemarin itu aku nyampe 530-an. Gitu.
win Berarti dikit rate-nya lagi Tapi ya. masih Ya. ada berapa ya? Dua Kurang bulan. berapa? ya. 2 bulanan itu untuk mencapai targetnya masih. Mm, terus Masih bisa. Semangat. target lain itu aku streaming itu tadi, pokoknya nyari alat-alat dan lain-lain, platform juga. Terus Streaming itu berarti lewat YouTube gitu ya. ya YouTube, Facebook ada. Sama kalau kalau soal tadi kan ada streaming, ada konten. Nah, kalau itu kamu mau ngontennya lewat media apa itu? Kalau konten kemungkinan besar YouTube. Kalau streaming belum tahu, itu mungkin bisa banyak platform streaming kan. Ada Nimo, ada Facebook itu tadi. Kalau yang paling simpel sih kayaknya Facebook. Oke. Sufi mau ada tanyaan? Mungkin ini ya apa namanya? Tadi kan sempat kamu sempat ngomong tentang rank. Rank. Nah, bisa dong cerita dari rank di Mobile Legends tuh apa sih rank tuh? Terus Ya. kok apa aja dan ininya? Kelebihan masing-masing atau ini perbedaan dari tiap rank itu. Jadi di Mobile Legends itu ada rank itu kayak pangkat gitu loh. Level. Pangkat dan level ya. Ada pertama itu dari warrior, elite, master, grandmaster, epic, legend, sama mythic, dan paling tinggi itu mythical glory. Oh iya. Nah, kalau perbedaannya dari segi ranknya itu pokoknya dari epic ke atas itu sistemnya draft pick itu, jadi kayak ada milih dan ada membuang hero. Oke. Nah, kalau di bawah epic belum ada. Kalau perbedaan playernya itu biasanya yang legend ke bawah itu kayak gimana ya, masih banyak orang anak-anak kecil tuh loh, Oh iya. yang toksik lah, yang apalah, yang belum paham main. Masih bisa rebutin Ya, hero gitu ya. Oke, kalau Kalau- kan oke. Kalau di Mythic udah teman-temannya biasanya enak sih kebanyakan. Artinya udah satu level ya soal jago mainnya, kayak kemampuannya. Nah, sampai ada draft pick itu kan jadi apa ya, strateginya dari situ juga kan. Ya, Jadi semua orang bisa ada 2 tim gitu Ya. yang apa nge-ban hero dan nge-pick hero itu bisa betul. diskusi di situ. Ya. Itulah juga bisa. Jadi makin tinggi klopnya levelnya, tim. mainnya makin asik gitu Ya, ya. Karena yang main di situ juga makin jago Ya. kayak gitu. Tapi kadang-kadang ada yang joki juga. Oh gitu. Oh joki Pak. Joki itu gimana tuh? Joki itu misal bintang jadi joki. Nah, rankku masih epic. Nah, aku nyuruh bintang. Oh, Jadi aku bayar ke bintang nanti main bintang. pakai akunmu. Ya. Naikin rank gitu ya. Ya. Oke. Itu kadang di mythic gitu ada yang joki-joki gitu. Oh gitu. Karena saking udah level ini ya, udah mau Nah, level itu akhir ya. dampaknya apa tuh kalau joki? Dampaknya ya playernya tuh kayak player epic. Iya ya betul. Iya, Jadi nanti kalau oke. kan ranknya yang naikin joki nih. Nanti kalau player yang punya akunnya sendiri itu main, kan jadi belum di levelnya kan. Oh iya, Jadi oke. skillnya itu belum nyampe lah. Ketinggalan ya? Ya. Masih kayak ketinggalan ya. Oke. Jadi rank doang yang tinggi. Berarti budaya joki itu ternyata ada di semua bidang ya. Joki vaksin juga Iya. ada gitu. Joki tugas, lihat. Joki skripsi. Joki skripsi dan ternyata di Mobile Legends aku nggak tahu ini apakah budaya Indonesia atau memang di semua negara ada gitu main joki-jokian kayak gini. Kalau kalian sendiri ngerasain tadi ya kan kita ngomongin soal kalau main di level bawah itu toksik gitu ya. Mainnya masih sama mungkin anak-anak yang masih belum ngerti Ya. ini kayak gitu. Nah sebenarnya kalau kita ngomong kelebihan dan kekurangan memilih riset Mobile Legends sebagai tema pilihan riset kalian tuh apa nih kelebihannya, apa kekurangannya? Dari Maisa bisa atau aku dulu nih? mungkin. Bintang. Oh ya. Kalau kelebihannya ya dengan mempelajari Mobile Legends ini. Kalau dari aku sih mungkin itu bisa dinamika dengan teman tim. Itu ada yang pokoknya ada yang salah paham lah, ada yang apalah, itu berdinamika sama teman-teman. Terus membangun chemistry sama teman juga. Sementara itu sih ya itu bisa untuk cari pendapatan juga. Kalau Mobile Legends itu misal itu tadi konten bisa dapat, streaming bisa dapat,
jadi player juga bisa dapat. Mungkin yang paling menonjol di Mobile Legends itu mending chemistry ya. Chemistry itu soalnya bukan cuma chemistry dalam permainan, cuman juga kayak lebih mengenali, Ya. mengenali temennya. Teman kayak satu misal- tim, kayak kayak gitu misal ya. aku sama Mahisa gitu kan, yang dulu hanya cuma main iseng buat grup, terus makin lama malah deket sampai sekarang main terus kan, berarti udah Jadi yang dulunya itu mungkin kekurangan gitu ya, maksudnya kekurangannya main itu wah jadi berantem sama temen, tapi dengan kalian melihat itu sebagai dinamika pertemanan gitu ya, itu jadi kelebihan ketika kalian bisa mengatasi itu. Nah ngomong-ngomong soal dinamika nih, pernah nggak sih Sufi juga kan sering main nih sama Bintang sama Hesan, kalian pernah nggak sih sampai beranteman kayak gitu terus baikan lagi kayak gitu? Sufi mau nanya juga mungkin. Ini dulu. Aku Ya, Siapa dulu? dari Mahisa Terserah. dulu. Mahisa Dari dulu. Mahisa dulu. Yang namanya tim tuh pasti ada gelut-gelutnya ya. ya Oke. Jadi ini aku nyeritain. Ya boleh, Ya, boleh. kalau mau cerita. Jadi yang paling baru itu ya, masalah yang paling baru itu aku berantem sama dia. Gara-gara Sama Sufi. Komunikasi ya, miskomunikasi. miskomunikasi. Udah deh, terus berantem. Di game adu bacot kan, udah selesai main kalah. Udah terus kita adu bacot lagi di grup WhatsApp. Oh lanjut di grup. Nah, di situ pada berdampaknya ke satu timnya, ada semua Iya. orang. Jadi Ada awkward yang ya. malas, ada yang malas semua. Waktu itu tuh Elang sama Bintang ya, Bintang tuh udah malas kan, kayak gitu terus pada keluar. Cuman ya dari situ juga jadi ini kan, jadi apa namanya, belajar juga. Mahisa dan aku juga belajar. Aku tuh ya pada saat apa namanya itu kan, kalau nggak salah dimulai kesel itu dari awal draft pick itu ya. Draft pick itu tuh jadi pada Grafik saat tuh apa tuh? Pemilihan Milih. hero. pemilihan Milih hero, hero. ya, yang Ah, pemilihan milih hero itu tuh pada saat lagi giliran Bintang. Nah itu tuh aku merekomendasikan satu hero lah, satu hero itu yang cocok untuk jadi role roamer Bintang ini, role Bintang ini tuh cocok. Nah tapi di lain sisi hero nya ini itu tuh hero andalannya Mahisa. Nah di situ dia jadi mikirnya dia yang disuruh Matilda gitu kan. Nah di situ terus Bintang nge-improve untuk dia tuh ngangkat si ini Mahisanya ini. Nah di situ jadi hero-nya dipakai oleh Mahisa dan di situ berdampak ke in game. Nah di dalam permainannya itu aku ini apa namanya, aku kan banyak salah lah, aku di kayak dia dibully lah, musuh tuh udah kalah grafik lah, kayak ke counter banget gitu loh, udah kalah grafik tuh kayak gitu. Jadi kalau pemilihan hero nya salah, nah di situ sangat berdampak. Di lain sisi hero yang dipakai Mahisa itu nggak terlalu cocok untuk dijadiin role mid lane itu. Nah di situ karena aku apa namanya tidak dapat bantuan dari Mahisa, di situ aku banyak matinya, dibunuh terus diincar. Nah sementara si Mahisa ini nggak bisa banyak bantu karena hero-nya yang kurang bagus itu. Nah di situ terus Mahisa ngelihat aku ngelihat aku matinya banyak gitu, dia mikirnya mungkin wah ini kok awal-awal ini sih udah di draft pick udah ngomong-ngomong kasar, tapi kok ternyata pas di dalam permainannya aneh, jelek banget gitu, kayak gitu kan. Nah di situ lo miskomunikasinya, terus kita bergelut lah gitu. Gelut. Nah ini kan terus gitu. habis itu baikan kan ya. Aku tahu sih kalian lagi pas gelut tuh ngerti juga gitu kan. Ini kenapa sih ini anak bete gitu kan. Tapi baru tahu ceritanya belakangan gitu Nah, kan. di situ kita jadi dapetnya gini apa namanya, mungkin dari Mahisa tuh kayak kalau apa namanya, kalau udah proses draft pick atau apa itu harus disabar dulu, tunggu apa namanya, tunggu inilah apa namanya, dari misal aku harus ngomong ngejelasin dulu gimana baru langsung nangkep. Nah bedanya aku di situ tuh udah kebawa emosi duluan, terus aku ngomong kasar gitu, kayak gitu. Kamu gimana? Itu tadi Maksudnya kan gini, dari kalian bertengkar nih udah terus tapi kan akhirnya baikan lagi nih kan. Nah di proses baikan itu terus kamu kan ceritakan, oh aku jadi pernah ceritakan, oh aku jadi ngerti kekurangannya
Sufi. Nah, terus apa tuh kekurangannya apa, kelebihannya apa kayak gitu. Ini minusnya Sufi banget menurutku ya. Dia tuh gampang banget ngomong kasar. Terus Terus plusnya ya dia tuh baik tapi sering ngomong kasar. Jadi mungkin kalau aku ngomong kasar tuh jangan dimasukin hati. nah itu Soalnya aku emang Moral- orangnya tuh sangat moralesnya. spontan. Aku kayak ngomongnya sering Spontan, spontan uhui. gitu. Uhui. Spontan terus mikirnya tuh setelahnya gitu loh. Jadi sering nyesel gitu gara-gara itu. Dan kalau Oke. aku ngomong kasar gitu bisa diingetin atau kalau Bintang nih apa nih pernah ngalamin hal serupa nggak? Pernah sih, dan belum lama ini. Jadi waktu itu kan emang kita setim itu udah jarang banget main ya. Terus ya sebenarnya aku ngertiin mereka banyak kesibukan dan apa kesibukan Apalagi masing-masing sekolahnya lah. udah full ya. Ya, Full nah terus masuk kayak gitu. itu tapi pas itu aku di suatu hari itu aku ada waktu free banyak tuh loh. Terus aku ngajak di grup tuh, di grup nggak ada yang respon. Terus habis itu aku cek info chatnya tuh, info chatnya yang ngerit siapa aja, semuanya ngerit. Ya, tapi nggak ada yang jawab kan, nggak ada yang respon. Dah aku mutung males aku tuh, tak screenshot yang ngerit siapa aja, tak kirim ke grup. Nih alasanku nggak pernah ngajak main, soalnya emang dari dulu tuh aku kalau main diajak. Oh. Dan kalau diajak kan aku pasti mau, soalnya aku slow terus dan di setku itu kan. Nah, ini alasan gak pernah ajak main. Aku keluar, terus beberapa hari ya kayaknya, beberapa hari atau beberapa jam dimasukin lagi toh, ya. masukin lagi tapi aku nggak ngomong apa-apa, keluar lagi. Oke, berarti ada dinamika gitu ya dalam kalian walaupun cuman kayaknya ngegame gitu kan kalian berdinamika. Tapi kan sekarang nih kondisinya kan kalian fine aja gitu. Nah, Ya, Tetap masih main bareng kayak gitu walaupun pernah ada benturan, pernah ada dinamika tapi main bareng tuh gimana tuh Sob? Kalau menurut lu? kalau aku kan ini Bentar. pernah jadi Sebelum itu Apa? saya kedinginan. action lagi ya. Oke. Silakan lanjut. Mungkin dari kan tadi ngomongin soal apa namanya permasalahan. Emang sih di tim kita tuh aslinya banyak banget masalah. Salah satunya tuh itu yang kok miskom kayak respon tim diajak mabar, diajak main bareng gitu sangat kurang, sangat minus lah. Nah di situ tuh aku sering banget ngadain rapat tim. Nah di situ itu udah berkali-kali untuk apa namanya kita ngomongin jadwal jam mabar, terus apa namanya sering respon walau nggak bisa pun tetap aja harus ngomong gitu kan kayak gitu. Nah tetap aja jadi di antara pertama tuh nggak ada yang inisiatif untuk ngajak mabar pada saat jadwalnya, dan juga kadang kita ngajak mabar di jadwalnya itu nggak ada yang jawab seperti gitu. dan nggak ada yang ini ya, nggak ada yang apa namanya izin. Iya, nggak ada yang izin, nggak ada yang apa kayak gitu kan. Aku juga yang sama kayak Bintang yang orangnya slow gitu, aku juga merasa kayak dicuekin gitu. Nah tapi Diabaikan. nah kayak gitu aku juga tahu lah kalau di posisi Bintang itu seperti apa, aku tuh tahu. Nah mungkin terus makin kesini juga timnya juga masih seperti itulah. Oke, artinya mungkin gini ya, dulu mungkin kita pernah mengalami pandemi ya, dimana saat pandemi itu emang kita mati gaya banget gitu, terus game itu bisa jadi satu-satunya tempat kita bisa serius Iya. bermain Nah gitu. ini satu lagi, aku waktu itu pernah aku kan biasanya ini kan yang ngadain rapat yang mengajukan sesuatu lah, kayak berkompetisi itu aku yang daftar dan lain-lain. Nah ini tuh juga pada saat aku Bintang ngerasa kalau ada beberapa orang yang nggak responsif, nah itu kita ngangkat orang dari luar, ya kan? Kita ngangkat orang dari luar, jadi kayak open recruitment gitu secara online. Nah di situ sih pada sepakat kan, aku ngomong ke Bintang, Elang sama Mahesa. Nah di situ mereka sepakat aja dan dapatlah kita itu teman baru. Nah itu pun ternyata dari situ juga sama aja, nggak responsif, nggak ini dan lain-lain. Nah, Problemnya kayak gitu sama juga lagi. problemnya sama lagi. Nah di situ
Di situ aku mulai jenuh tuh, mulai jenuh aku main ML kayak ini nggak pernah latihan dan lain-lain. Nah di situ aku mulai down kayak gitu sih. Oke, artinya mungkin skala prioritas setiap orang terhadap aktivitas bermain ini mungkin beda-beda gitu ya. Ada yang serius gitu kayak Bintang gitu, ada yang serius mau menjadikan ini mungkin uji coba ya untuk mencari penghasilan kayak gitu. Ada yang mungkin ya memang cuma pengen main doang gitu ya. Jadi kayak gitu. Kalau Bintang sendiri seserius apa sih main ML ini? Ya itu sih kalau dari dulu yang pengen tak coba itu streaming itu. Streaming Dan konten. Kalau untuk jadi pro player itu masih 50-50 lah, nggak terlalu serius. Tapi kalau bisa ya puji Tuhan kan. Nah mungkin aku juga mau nanya tentang konten-konten, kan kamu buat konten nih pasti adalah bermanfaat untuk orang lain. Nah kira-kira konten yang baik tentang Mobile Legends untuk orang lain tuh Konten tentang apa yang aja kayak sih? gimana sih yang pengen kamu bikin gitu? Ya mungkin Bagus tuh apa aja? misal ini informasi untuk pemain lain ya. Edukasi. Edukasi kayak strategi, terus rekomendasi item-item, terus pemilihan hero tadi yang pas draft pick tadi. Terus mungkin kalau yang untuk lucu-lucuan ya momen-momen apa gitulah ya. Tuh, atau montage. ngekontenin waktu kita lagi mabar. Oke Gitu. bisa. Oke. Kalau aku nih ngelihat ya, artinya kayaknya cuman main game gitu ya. Tapi ternyata dari segi kalau di Salam itu kan ada 3 hal ya yang kita kembangkan gitu ya. Pengetahuan gitu, keterampilan dan sikap gitu. Yang aku lihat justru berkembang banyak di diri teman-teman ketika bermain game itu justru di soal sikap ini, soal misalnya bagaimana membangun tim gitu, membangun dinamika gitu ketika ada beranteman gitu, ada gelut gitu, tapi Problem solving. bisa mengatasi itu gitu ya. Mungkin walaupun prosesnya panjang gitu, tapi itu kan sebuah proses pendewasaan gitu di kalian, walaupun medianya tuh cuman sesederhana ini kayaknya cuman ngegame terus gitu kalau orang lihat kan gitu. Tapi kalian sendiri sebagai pribadi berkembang, bisa mengenal temen, bahkan mungkin bisa mengenal diri sendiri gitu kan. Kayak Bintang tadi, ternyata aku mutung gitu kan. Jadi mau mengakui kalau dia mutung kayak gitu. Terus kemudian bisa baikan lagi sama temen, itu menurutku itu yang menarik justru dari pilihan tema riset ini. Nah ini aku mau closing, Sufi mau nambah lagi pertanyaan nggak sebelum closing? Cukup ya. Oke, closingnya nih berarti kan sekarang kalian kelas 10 dan 11 semester 1. Lalu nanti untuk semester berikutnya apakah masih mau melanjutkan tema riset ini atau ingin mencoba belajar yang lain? Dari Hesa dulu mungkin. Belum tak pikirin, tapi aku mikir sih jadi ini ya, nggak lanjutin, Apa mau ganti apa, terus kenapa gitu? mau ganti fotografi. Gara-gara kan mamaku kan apa ya, gimana ngomongnya, Apa? mamaku tuh Apa? eh Terot. Apa ya? Mamamu tuh profesinya profesinya adalah Template. aku lupa ya. Pokoknya mamaku tuh iniin orang yang mitoni, mantenan gitu. Berias. Berias. Oh. Nah kan dari situ kan aku bisa jadi fotografer magang. Oke, jadi Terus? mau memilih foto karena juga ada profesi orang tua berkaitan gitu ya. Jadi nanti kan bisa sepaket gitu. Oke, mau jual paketan gitu ya. Rias dan foto manten misalnya. Bisa sih, menarik juga itu, artinya kamu melihat ada problematika ini di sekitarku, mamaku butuh fotografer, aku bisa Dari lingkungan. dari lingkungan, membaca lingkungan. Oke, kalau Bintang gimana, Bin? Udah ada gambaran belum, Bin? Kalau aku sih belum tahu ya mau ngelanjutin atau enggak. Kalau ngelanjutin mungkin aku fokusnya di isi konten-konten itu. Oke, lebih ke konten ide ya. Ya, konten ya. Ide-ide konten daripada mengejar tadi ya, mengejar untuk masuk ke tim e-sport tadi ya.
Jadi lebih fokus ke konten. Kamu sendiri punya minat lain nggak selain Mobile Legends? Kalau sampai saat ini sih gitar ya. Di gitar aku kan dari SD sampai sekarang kan main gitar. Terus Jadi ada ikut ini juga kan apa namanya kursus kursus Iya. gitu ya, ikut kompetisi kayak gitu. Terus besok juga mau ikut sama temannya mama itu, ada yang dia tuh ngejob di kafe-kafe gitu. Aku mau oke. ikut dia. Oke, jadi teman-teman ini walaupun suka game dan pernah memilih game sebagai riset mereka, tetapi masih terbuka mengembangkan minat di bidang-bidang yang lain. Semoga sukses. Mungkin kita ketemu lagi di podcast yang lain kalau ada kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Terima kasih Terima guys. kasih.